menggunakan program prosedural biasanya sebuah prosedur itu ataupun baris program ya dalam satu file yang sama saja, nggak ada pengaturan ya kelas dan objeknya. Jadi nanti kalau programnya masih kecil sih nggak masalah, dan kalau programnya sudah lumayan kompleks, pemrogram prosedural yang biasa melakukan di Pascal, di Alpro akan sangat menyusahkan kita kalau ada permasalahan di dalam programnya. POP itu konteksnya ada dua, itu saya ambil sini. Dua, pertama itu kalau OP ada kelas, ada kelas objek. Kalau kelas ini apa? Saya tanya, kelas ini apa? Mau nanya, kan udah belajar tuh sama Pak eh, Pak Edi. Kelas apa? Halo, halo, ada orangnya? Ada Pak, ada. Kelas ini apa? Coba nyalain videonya dulu lah. Kan kuotanya udah dapat semua kan? Ya. Kelas ini apa? Di apa? Ini udah jelas nih. Maksudnya kalau pengertiannya di sini udah. Tapi kalau menurut kalian kelas ini apa? Hmm? Apa kelas? Saya ada yang tahu. Nah, kelas aja nggak ada yang tahu. Objek apa? Kelas apa? Hmm? Kalau kelas gambaran dari objek kayaknya. Gambaran dari objek. Kalau objek itu hasil dari pembentukan kelas. Ya, kalau kita ya kalau ini sama. Ya kalau saya gambarin di pen aja lah. Ini. Kelas ada objek. Nah, kalau kelas ini biasanya saya sebutnya template atau cetakan atau wajan, bisa apa aja. Kalau objek ini ya entitasnya. Ya, objek ini entitas atau instance atau barang jadinya. Seperti yang dijelasin temannya tadi, itu barang jadinya. Jadi di dalam OOP biasanya ada proses ya, menjadikan bagaimana proses pembuatan, atau misalnya kalau kita buat apa namanya itu, buat kue misalnya, ini ada cetakan, proses atau wajan, proses pemanggangannya, kuenya itu ya disebut dengan apa namanya, OOP. Kalau mau buat objek apa namanya?
Wah, masa nggak tahu. Instansiasi ini prosesnya, ya. Proses untuk pemanggangannya. Jadi ini OP itu sebenarnya ini ada kelas, ada objek, nanti ada method proses, dan di dalamnya ada proses untuk pembuatan objeknya yang namanya instansiasi. Ya, kita langsung nah ini contohnya pembuatan, kalau ini pembuatan kelasnya. Nah, kalau objek, biasanya kalau objek yang ada di OOP itu sebenarnya kalau ini merupakan segala sesuatu yang ada di dunia nyata, objek. Kemudian ada di dalam objek itu ada dua biasanya, input dan metode. Biasanya atribut sama metode ini adalah abstraksi dari dunia nyata. Ya, bukan semuanya. Ini memang ciri-cirinya, tapi ciri-cirinya itu ciri-ciri yang diabstraksikan. Abstraksikan itu maksudnya yang penting-penting bagi objek tersebut. Ya, biasanya kalau berprogram kan misalnya objeknya objek mahasiswa, yang pentingnya apa? Dari mahasiswa itu kan. Kalau objeknya mahasiswa kan yang penting name, nama, ya tergantung dari aplikasinya untuk apa. Kalau aplikasi siakat kan name, nama, kemudian apa lagi banyak sih untuk mahasiswa. Ya, kemudian merepresentasikan objek ternyata. Ini tadi untuk pembuatan melakukan instansiasi, ya ada nama kelas. Sebenarnya ini tipe data, ya. Tapi kelas tadi kan udah jadi tipe data. Terus nama variabel, tapi di sini jadi nama objek. Nah, ini value-nya. Kalau kalian dalam program Pascal kan ini tipe data, ini nama variabel sama dengan value-nya. Kalau instansiasi sebenarnya juga polanya seperti itu. Karena nama kelas ini udah jadi tipe data, ya jadi nama kelas, ini nama variabel atau identifier dari sebuah objek, identifier dari objek. Kemudian value-nya ya karena dia kelas, jadi mungkin jadi di Java sudah dibuat khusus untuk value-nya kelas yang baru dibuat, ya new, ada new nama kelasnya. Contohnya saya coba aja. Nah, dan biasanya saya membuat apa namanya, project. Biasanya kalau untuk membuat project program di Java, biasanya saya udah ada template ini isinya ada setting, code, ada bin ini tempat untuk file yang sudah di compile, ya bin com atau apapun, ya saya ambil. Kemudian source code-nya, ya ada source code-nya, tempat kita menyimpan source code-nya. Jadi ini sebenarnya namanya dengan folder dari package, dari misalnya kita membuat aplikasi di NetBeans atau Eclipse seperti ini. Biasanya yang jadi susunan yang biasa digunakan itu seperti ini, ada bin-nya, ada source-nya. Gitu. Nah, ya setelah source ada com-nya, kemudian baru nama folder tempat kita meletakkan filenya. Gitu. Nah, saya langsung gunakan template, misalnya sini, copy dulu biar nggak berubah template-nya.
Foldernya select folder. Oke, saya langsung ke sini. Di sini udah di search ini udah ada main Java-nya. Ya. Kemudian ini folder, nama folder. Jadi package-nya harus dibuat package com ini ya sesuai dengan foldernya tadi. Jadi dia membacanya sesuai. Jadi untuk di sini tempat dia meletakkan file yang sudah di compile, di sini source code. Ini udah langsung ada itu ya, ada mainnya sudah terbentuk langsung. Ini bukan source code-nya, ini untuk run dan debug-nya. Jadi langsung kita buat mainnya. Kemudian misalnya ada kelas ini yang tadi, yang ini dulu, kelas sepeda motor. Saya buat kelas bisa kelas sepeda. Kalau saya buat kelas sepeda motor, berarti saya buat file baru di sini. Dan boleh buat di NetBeans bisa, di Notepad bisa, Sublime juga bisa ya. Udah Java. Kelas sepeda motor dari Java, kemudian ada tipe data ya. Jadi di dalam sebuah PPO itu ada data dan data itu atribut ya, data dan metode di dalamnya. Ya, jadi di dalam OOP ini datanya tidak bisa sembarangan diakses oleh kelas yang lainnya di luar dari mereka. Seperti private ini biasanya tidak bisa diakses tipe datanya. Ya kalau mau merubah harus menggunakan, biasanya ada set merek kayak gini. Ya, untuk ngambilnya harus ada pakai get merek ini. Oke, ambil private, harus pakai private juga sih sebenarnya, karena nanti kita belajar enkapsulasi setelah ini. Private string ya, merek string ya. Merek. Kemudian ada private ya, baru kita buat void. Nah, untuk biar bisa diakses karena kita menggunakan dua file, gunakan public void. Kalau dalam satu file mungkin nggak harus void set merek. Ada variabel, ada parameternya. String merek ya, merek motor. Kalau di sini ada merek motor. Nah, jadi mereka parameter dan tip data yang ingin diisikan value-nya atau variabel yang diisikan value-nya beda. Kalau mau bikin sama juga bisa kalau di Java. Kalau mau sama misalnya seperti ini, this. Ya, kalau di sini berarti this untuk yang di sini yang ada di dalam kelas tipe datanya. Ya, bisa this dot merek sama dengan merek yang diisikan sini, merek. Di variabel nanti di file yang lain misalnya gunakan metode ini, masukkan nilai ke sini, itulah mereknya. Tapi kalau mau lebih mudah, takutnya nggak lupa, bisa di sini merek motor sama dengan merek kan yang ini tadi, ini sama dengan merek motor. Jadi di sini harus pakai merek motor. Ini harusnya sudah katam di Alpro kalau hal yang seperti ini, sama dengan prosedur ya, prosedur.
Nah, kemudian kita buat lagi metode apa? Ya, metode get merek ya, public link get merek. Ini nggak ada karena dia function atau function untuk mengambil data, jadi dia return merek di return merek. Yang dikembalikan adalah nilai dari functionnya. Ya, nanti bisa dilihat di pemanggilan functionnya seperti apa. Kemudian ini juga ada function, ya function metodenya dalam bentuk function ya. Ya memang dia yang ini prosedur, yang ini function, tapi di Java keduanya disebut method. Public Kenapa gunakan long? Coba jawab sambil saya ngetik. Bisa long harga. Kenapa pakai long? Ya, harga perbandingan ini harga motor. Kenapa pakai long? Boleh jawab di chat atau di langsung sini. Ya, ini jadi udah saya buat kelas sebenarnya kalau untuk karena belajar, karena di materi saya belum ada materi metode belum, walaupun juga kita pelajari hari ini. Ya, kalaupun di sini saya buat seperti ini, ya kelas ini udah terbentuk. Tapi ya isinya datanya aja. Ya, kelas sepeda motor udah terbentuk, tapi data aja. Tuh. Ya. Gambarnya, metodenya ini. Ya, di main-nya. Nah, dari objek kita membuat inisiasi lagi. Ya, kita menginisiasi metode atau kelas membuat objek yang namanya motor satu lah, kita buat ada 2 ya. Jadi di dalam sepeda motor ini, kelas sepeda motor, di dalam main saya buat kelas main, saya instansiasikan, yaitu ada tadi kelas namanya sepeda motor, kemudian nama objek yang baru dibuat misalnya motor 1 sama dengan ya new motor. Wah, di sini udah terbentuk sebuah objek baru, yaitu motor 1 ya, ada motor 1 jadi objek baru di sini. Dan untuk membuat untuk mengisikan atau memberikan value untuk setiap data yang ada di objek motor 1 ini, ya kita jangan langsung input ya, kayak nggak bisa kita buat motor 1 dot merek, nggak ada, karena saya buat tadi itu para private di sini, jadi yang ini nggak bisa diakses nih. Ya, motor 1 dot merek nggak ada. Untuk set untuk membuat nilai dari motor itu mereknya apa, harganya berapa, caranya ya
get atau set merek. Set mereknya apa? Misalnya tadi apa? Suzuki ya. Nah, kemudian motor satu udah apa aja tadi kok? Metodenya. Oh ini biasanya pakainya langsung pakai 10 menit lagi. Kita nanti kalau keluar sendiri nanti zoomnya kita langsung mulai out apa mereknya ini bermerek ya ini harus ada merek. Jadi setelah di set ini kan sudah di set mereknya ini, jadi untuk mendapatkan nilai ini lagi ini untuk ditampilkan adalah motor satu get mereknya ya. Jadi nggak bisa kalau ini dimasukkan ke sini langsung nggak bisa, nggak ada nilainya di sini ya, nggak ada nilainya karena dia nggak nge-return. Ini cuma nge-state aja kalau nilai yang ini dari motor satu adalah Suzuki Astrea. Kalau saya taruh ini di sini ya nggak ada nilainya. Kalau ini motor satu get merek, dia return untuk mereknya. Di merek yang tadi sudah diisikan dengan get return ke yang ingin kita tampilkan merek. Jadi motor satu, ya. Merek motor satu dengan harga harga 20 juta. Enggak jangan pakai itulah ya, pakai apa namanya? Pakai metode kayak yang tadi metode harga. Harganya belum digunakan. Ya, pakai motor satu turunin ke bawah. Di bawah harus di atas ya. Harga motor satu ini tambah satu harganya berapa? Misalnya 20 mahal ada Astrea. Coba dibak dulu. Nah, ini udah keluar hasilnya. Motor ini dari merek Suzuki Astrea dengan harga 20 juta. Sesuai kan? Get sesuai dengan data yang kita ambil dari Suzuki Astrea, dari setnya. Oh, buat banyak lagi. Ini ya. Ya kalau VS Code sama Sablin text yang mudah ya kayak gitu. Copy paste yang seperti itu sangat mudah ya. Ini apalagi Astrea nggak ada ya. Enggak ya, ada ya. Ingat ya. Ini Suzuki. Tetap, ini harganya diganti ya 500.000. Saya debug
Ya, ini masih program sederhana ya. Jadi, saya sudah buat kelasnya dengan data yang ada di dalamnya sama metodenya. Ya, ada metode-metodenya. Ada metode di sini. Jadi data ini adalah tadi apa tuh? Biar sesuai penjelasan saya di sini. Atributnya atau di sini apa ya? Sifatnya, behavior. Ya, data ini adalah sifatnya atau bukan state, keadaan. Nah, perilaku ini adalah metodenya. Kalau contohnya memiliki keadaan warna ya, keadaan atau data, warna, merek, jumlah roda, ukuran roda, yang penting aja. Tergantung dari aplikasi yang kita buat datanya. Enggak semua representasi dunia nyata yang kita masukkan ke dalam sebuah program. Harus sesuai dengan computational thinking pemecahan masalah dari sebuah program. Jadi bagaimana kalian belajar Alpro di semester 1. Nah, kemudian sifat adalah bagaimana berjalan, berhenti, belok, yang motor. Ini adalah datanya atau kondisi atau state-nya. Ini adalah bagaimana kita mengelola datanya tadi. Kita metode kalau sepeda motor kalau mau buat pakai kalau di game itu kan sering tuh misalnya ada void, misalnya void kalau game tembak-tembakan tuh attack ya, ada powernya, ada defense powernya, bisa dibuat juga nih playernya misalnya menggunakan senjata apa, armor apa, bisa dibuat di sini ya, contohnya bisa dibuat. Oke, sudah objek ya, kita sudah buat instansiasinya. Nah, ini saya komen aja membuatkan instansiasi atau jadi pembuatan objek ini ya sebenarnya sepeda motor ini udah jadi tipe data. Seperti string ini sebenarnya juga ada tipe datanya. Ada kelasnya. Ya, ada kelasnya kalau string ini. String source code. Nah, ini. Package, saya pakai package ya. Javalang. Ini kalau di string itu ada banyak ya. Ini metode-metodenya. Di string kalau private ya nggak bisa diakses. Yang bisa diakses itu yang public. Cari yang public string itu juga. Jadi string itu nggak cuma satu, bisa string seperti ini aja, ada string yang ada parameternya, ada string char, ada string data in offset count, ada string pakai byte dalamnya untuk apa ini, ya ada string ya bisa digunakan. Jadi sebenarnya string itu adalah sebuah kelas juga intinya ya, kelas, dan di dalamnya ada metode juga. Jadi ada misalnya saya buat di sini string yang udah dibuat di sini tadi, string merek. Misalnya merek dot nggak ada, belum ada yang public inline. Oleng ini yang pas tugas yang saya kasih kan ada tuh ya, bagaimana mengolah string. Ini sepertinya udah mau habis Zoom-nya, saya buka lagi, nanti silakan join kembali. Kita bahas tentang metode.